Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Herman Jayanto. Bayangkan, apa yang Anda pikirkan ketika separuh badan tiba-tiba terasa lemah? Tahu-tahu tangan saya nggak bisa bergerak, terus kaki saya nggak bisa bergerak. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit, ternyata ada pecah di batang otak kanan saya. Ia pun langsung teringat kembali dengan pola hidupnya sewaktu dulu. Pak Herman menyesal, dulu sudah pernah diberitahu punya tekanan darah dan gula darah tinggi. Sebulan sebelumnya itu gula darah saya itu di 450, kalau tensi di 200-an. Kini, Pak Herman masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Lantas seperti apa kisah dan solusinya? Simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Salam hangat dari Studio 3 Metro TV Jakarta. Go Healthy kembali untuk Anda. Saya Coki Sitohang bersama dengan Mbak Lula Kamal dan Mbak Pretisia Suvarli. Dan satu orang narasumber yang sebentar lagi akan saya perkenalkan secara langsung kepada pemirsa setelah sebelumnya Anda simak video tadi. Pemirsa, penyakit stroke masih menjadi topik yang dalam bahasa asingnya trending. Dalam program ini, topik stroke adalah primadona. Kenapa demikian? Karena memang masih banyak masyarakat kita yang terserang stroke. Tetapi jangan khawatir berlebihan, selalu ada solusi. Pak Herman, apakah Bapak masih punya keyakinan untuk dapat bangkit dari stroke ini? Insya Allah saya yakin bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Bapak punya keluarga ya? Alhamdulillah iya. Istri dan seorang anak? Seorang anak. Boleh Bapak sampaikan kepada beliau yang saat ini nonton di rumah, kameranya di depan sana, minta doa Pak dari istri dan dari putra Bapak, silakan. Untuk istri saya, doa untuk ibu, doain ayah sehat ya. Untuk Hafiz, doain ayah sehat. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama lagi jadi keluarga yang normal lagi setelah ayah normal. Pak Herman, apa yang paling berat dari mengalami stroke menurut Bapak? Saya jadi jobless pertama ya. Yang kedua bahwa saya tidak bisa berfungsi sebagai seorang suami, seorang ayah, dan apalagi tidak berfungsi lagi buat masyarakat sekitar yang membantu tangga atau teman, itu nggak bisa lagi. Ini kan 2 kali kan Bapak kena stroke ya? Iya. Boleh ceritakan yang pertama, yang keduanya juga boleh. Waktu itu lagi ngobrol sama teman sore hari di rumahnya gitu, tahu-tahu tangan saya kok nggak bisa bergerak, kaki saya nggak bisa bergerak. Dari rumah sakit di CT scan, ternyata di batang otak kanan saya itu pembuluh darahnya pecah. Itu pertama ya Pak? Di Yang pertama tahun 2018 bulan Juli 2018. Pak, serangan stroke ini kan memang terjadi secara mendadak, tapi faktor pemicunya kan enggak Pak. Nah, apakah Bapak punya riwayat tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya sih semua kayaknya ada di saya. Tensi tinggi. Berapa Pak angkanya Pak? Sebelum stroke itu 225. Ketika saya usia 35 tahun pernah dicek darah itu di 450. Itu apa Pak? Gula darah? Gula darah. Nah, terus apa yang Bapak kerjakan? Kan udah tahu nih ada tensi, ada gula. Terus terang pada saat itu saya tidak mengerti bahwa apa sih ini kan stroke itu apa, saya tidak mengerti, jadi abai. Nah, pertanyaan saya adalah antara serangan stroke yang pertama sampai yang serangan stroke kedua ini Pak, itu kan ada jarak kurang lebih 6 tahun. Iya. Nah, selama 6 tahun itu Bapak kontrol secara rutin? Rutin mah tidak, bolong-bolong ya. Tapi saya ke rumah ke dokter. Kalau misalkan minum obat secara rutin juga? Rutin, tapi ada bolong-bolongnya lah. Apa yang Bapak rasakan sebagai keluhan di tubuh Bapak? Di tangan kiri ini masih berat. Masih berat. Boleh kami lihat Pak? Oke. Tapi gini bisa. Oke. Kalau misalnya dibawa diluruskan bisa Pak? Bisa. Dibuka tangannya? Oke. Ditutup. Kalau untuk berjalan bagaimana Pak saat ini Pak?
selangkah dua langkah insya Allah bisa. Nah, ini masih susah nih gerakannya. Tadi juga pakai tongkat kita lihat ya tadi. Tapi ini kita mesti lihat lebih jauh nih pemirsa sebelum kita mulai tadi ya. Untuk taping hari ini kita juga periksa nih, kita lihat angka-angkanya ya pemirsa ya. Coba Mbak Preti, tadi dia yang tensi langsung. Coba. Jadi kita sama-sama lihat ya, tensinya tadi sebelum melakukan pengambilan gambar ada di angka 203/124. Aduh. Jadi butuh penanganan segera untuk mencegah terjadinya kerusakan organ vital. Nah, kita inginnya Bapak tensinya 120/80 setiap hari, Pak. Jadi itu yang Bapak kejar. Lalu kita lihat lagi pemeriksaan berikutnya adalah kolesterolnya, Pak, ada di angka 240. Optimalnya kita kejar di bawah 200, Pak. Lalu yang terakhir adalah asam uratnya nih pemirsa, ada di angka 10,7, Pak. Optimalnya, Pak, untuk pria di bawah 7, Pak. Asam urat bentuknya seperti kristal. Dia jalan nih di dalam pembuluh darah, dia membuat robekan-robekan kecil. Pas banget nih kolesterol tinggi masuk lewat ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi Bapak perlu solusi tambahan, Pak, agar tensi, kolesterol, asam uratnya terkendali dan mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Tadi Mbak Preti cerita, kita targetnya 120/80. Kalau untuk Pak Herman udah 2 kali stroke-nya, nggak bisa 120/80, harus di bawah itu. Kalau ngomong kolesterol di bawah 200, Pak Herman mesti lebih di bawah lagi. Kenapa? Dijaga karena sudah 2 kali. Bisa saja kan pas salah makan. Jadi pemirsa, hati-hati, kita jaga semua dalam tubuh kita. Kita mulai dari tensi. Kalau Anda punya tensi yang tinggi, hati-hati. Nah sekarang bagaimana kemudian kita akan mengajak Anda selain pola hidup kita rubah jadi pola hidup yang sehat, ke dokter untuk kemudian minum obat sesuai dengan anjuran, tambahkan satu lagi teknologi, yaitu teknologi laser yang memang larinya ke arah kesehatan darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ini berhubungan dengan zat yang namanya nitric oxide. Zat NO ini fungsinya banyak. Salah satunya dia mengendalikan tensi kita, karena dia akan membuat pembuluh darah jadinya kemudian dia tuh jadi elastis. Waktu dia elastis, dia bisa mengembang, mengempis dengan baik. Waktu darahnya banyak, itu dia akan mengembang. Kalau nggak elastis dan kaku, dengan sendirinya tensi akan melejit nih pemirsa. Nah kemudian sayangnya dengan bertambahnya usia, NO ini produksinya turun. Sampai kemudian fungsinya jadi hilang. Disinilah peran teknologi laser. Dia akan mengajak tubuh kita memproduksi jumlah NO yang cukup supaya bisa menjaga tensi darah kita. Bukan cuma tensi saja yang dijaga, ada satu lagi adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Supaya sirkulasi darahnya lancar, tapi tambahan yang paling penting adalah tensinya bisa terkendali dengan baik. Nah pemirsa, kalau Anda punya tensi darah yang tinggi, sudah saatnya Anda ubah pola hidupnya dan tambahkan teknologi laser. Jangan tunggu lama-lama. Untuk para penyintas stroke seperti Pak Herman, tetap ada upaya yang bisa dilakukan agar kembali sehat, aktif, dan produktif. Tadi Mbak Lula sudah jelaskan sekilas ya, pada dasarnya untuk Pak Herman, penggunaan secara rutin bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah, menstabilkan kolesterol dan asam urat, sehingga Pak Herman bisa pulih dengan lebih baik dan dapat mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri dan memiliki satu kesatuan dengan yang digunakan di rongga hidung atau intranasal. Kenapa sih dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri? Karena di sana ada titik akupuntur yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Dan terlebih lagi ya, ketika Anda lengkapi dengan satu kesatuan yaitu intranasal, nantinya dapat menjaga kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala. Ini dibutuhkan oleh Bapak karena Bapak pernah mengalami serangan stroke 2 kali. Jadi aliran darah yang baik ini membantu menjaga kesehatan saraf, menjaga kesehatan atau daya pikir atau daya memori Anda pemirsa. Lalu yang terakhir bisa bermanfaat untuk mengatasi berbagai gejala seperti migrain, sinusitis, vertigo. Jadikan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita untuk membantu proses pemulihan stroke dengan lebih baik lagi. Buat Pak Herman dan pemirsa yang baru pertama kali dengar mengenai teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah, ini dia ilustrasinya. Pak, dipakainya di pergelangan tangan kiri. Ini intranasal Pak, yang di hidungnya. Ini tambahannya.
Neuromuscular Electrical Stimulation atau NMES. Dalam program kami, Go Healthy, kami sudah banyak mendengar mengenai kemajuan-kemajuan dan peningkatan-peningkatan kesehatan dari para penyintas stroke, terutama mereka yang sudah menggunakan teknologi laser yang populer disebut Accu-Laser. Ini dia. Accu-Laser ini adalah salah satu alat kesehatan generasi terbaru yang memiliki 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Masing-masing sinar posisinya sehingga bisa menyentuh 2 pembuluh darah utama di pergelangan tangan kiri kita. Juga titik akupuntur. Ini semua adalah bermanfaat bagi organ dalam kita, organ vital kita pemirsa, supaya bantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Jadi bagi Anda yang punya masalah sama dengan Pak Herman dan saat ini sedang memikirkan mengenai solusi tambahannya, tentu selain daripada pola hidup sehat, ikuti anjuran dokter, tambahkan Accu-Laser ke dalam kehidupan Anda supaya Anda terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Telepon kami sekarang juga di nomor yang kami munculkan di layar televisi Anda. Tim call center dari GoGo Mall siap melayani Anda. Demikian juga dengan rekan-rekan kami yang ada di cafe showroom GoGo Mall di bilangan Alam Sutra, Kota Tangerang. Anda bisa berkunjung ke sana. Take action. Gunakan Accu-Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Accu-Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Solusi kesehatan lewat pengetahuan bisa Anda dapatkan di Bicara Fakta. Asupan nutrisi lengkap bantu percepat pemulihan stroke. Ini kabar baik dan penjelasannya ada di Mbak Lula. Jadi kita mulai dari meluruskan anggapan yang salah. Sebagian besar orang beranggapan bahwa kalau seseorang kena stroke, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengurangi berat badan dan langsung diet. Ya, padahal cara ini tidak sepenuhnya benar. Kalau seseorang kena stroke, sebetulnya apa sih yang dia butuhkan? Yang dibutuhkan adalah nutrisi yang tepat yang kita dapatkan dari makanan. Karena waktu seseorang kena stroke, yang dilakukan pertama kali oleh tubuh adalah tubuh akan bekerja keras untuk memperbaiki jaringan otak yang rusak dan memulihkan lagi nih fungsi tubuh. Proses ini membutuhkan energi, membutuhkan nutrisi yang semuanya didapatkan dari makanan. Kalau orang yang stroke itu butuh nutrisinya apa? Nutrisi yang berimbang. Kita mulai dari karbohidrat, mesti ada karbohidratnya, nggak bisa nggak ada karbohidrat, karena karbo ini adalah gitu ya zat nutrisi yang paling mudah dipecah buat jadi tenaga. Ingat, waktu berusaha mengembalikan fungsi tubuh kita butuh energi banget loh sebetulnya. Maaf ya, seperti Pak Herman belajar pertama kali jalan, capek kan Pak? Butuh nutrisi di sana. Tentu harus dipilih karbonya seperti apa. Jangan nasi putih, ambil nasi merah, tapi harus kenyang, jangan sampai nggak kenyang. Ada kentang, ada singkong. Apakah roti pilihan utama? Belum tentu. Kita cek lebih jauh roti yang seperti apa.
Kemudian yang kedua ada protein. Protein ini harus sekali. Ada yang nabati, ada yang hewani. Yang ketiga ada lemak. Lemaknya juga harus. Tapi jangan ambil lemak yang jahat. Ambil lemak yang baik, seperti misalkan ada alpukat di sana. Tambahan lebih jauh, vitamin mineral dapat dari sayur dan buah. Dan akhirnya jangan lupa kecukupan cairan atau air di sana. Jadi pemirsa, kalau masih beranggapan bahwa harus diet atau mengurangi berat badan, bukan sepenuhnya benar. Yang dikejar adalah nutrisi yang tepat untuk memulihkan kembali orang-orang pasca stroke ini ya. Kita kembali ke soal stroke Bapak waktu itu. Itu masa-masa sulit bukan hanya buat Bapak ya? Iya, buat semua di rumah lah. Istri saya, anak saya pada waktu itu umur 3 tahun. Tapi umur 3 tahun kan sebelumnya saya kan udah main normal kan sama dia. Ketika saya sakit, dia nggak bisa main lagi sama saya itu. Yang menolong Bapak berusaha mandiri, melakukan hal-hal yang harusnya bisa dilakukan sendiri, tapi belum bisa saat itu. Yang bantu banyak kan? Istri saya. Iya. Apa yang Bapak mau ucapkan kepada istri Bapak dalam kesempatan ini? Saya mau beri kesempatan Bapak ngomong ke beliau. Untuk istri saya, Meksi Danawati di rumah, ayah ucapin terima kasih yang banyak setelah menerima ayah walaupun sakit, mendampingi ayah walaupun sakit. Mudah-mudahan ayah nanti bisa sehat lagi sehingga bisa berfungsi kayak dulu lagi. Bapak kena stroke itu pasti ada penyebabnya kan? Tapi kan penyebab tensi tinggi, gula darah nggak terkendali, itu kan pasti pola hidup. Iya, pola hidup. Sempat istri saya ngomong baru bahwa saya itu pemakan sampah. Semua saya makan. Nah, jadi jeruan saya makan, minum pasti manis-manis. Olahraga nggak Pak? Olahraga saya pada waktu itu sudah tiap pagi itu saya usahakan 5 kilo lari. Oh, baik. Ada lah olahraganya sih ya Pak ya. Cuman makannya ini ya Pak. Makannya. Dan mungkin istirahat yang nggak ini. Nah, tidurnya bagaimana Pak dulu? Nah, itu dulu saya sering itu jam 1 kebangun gitu kan. Langsung daripada nganggur ngerjain apa gitu. Oh, kerjaan. Jadi nggak tidur lagi Pak? Nggak tidur lagi. teknologi laser ini punya padanan Pak. Di dalam alat yang sama namanya NMES, neuromuscular electrical stimulation. Dari kata muskular berarti Bapak nyambung ya. Ini untuk bantu otot Bapak pulih kembali. Penjelasannya dari beliau berdua nih. Untuk Pak Herman, semangat pulih ya. Kami doakan yang terbaik untuk Bapak. Terima kasih. Karena saya yakin istri dan anak Bapak pasti merindukan sosok Pak Herman yang sebelum sakit. Dan untuk mengejar pemulihan tersebut harus ada upaya Pak yang dilakukan. Pastikan Pak Herman dan pemirsa di rumah yang memiliki keluhan yang sama segera manfaatkan teknologi laser. Penggunaan teknologi laser secara rutin ini juga akan bantu mengendalikan gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Karena teknologi laser ini akan bekerja dengan meningkatkan proses metabolisme tubuh sehingga gula darah dan kolesterol akan dibakar. Dalam proses tersebut juga akan memanfaatkan asam urat Pak yang ada di darah untuk menghasilkan energi. Energinya nih Pak bisa Bapak manfaatkan untuk berlatih, tapi pada waktu bersamaan dapat menjaga kestabilan gula darah, kolesterol, dan asam urat dari Pak Herman. Dipakainya 2 kali sehari, pada pagi hari dan juga malam hari. Bermanfaat untuk menjaga kestabilan emosional, karena pada penyintas stroke gangguan emosional ini sering dialami. Lalu ketika pakai di malam hari, membantu menjaga kualitas dan kuantitas tidur. Jadi tidurnya bisa lebih lelap, lebih nyenyak, pemulihannya dapat berjalan secara optimal. Pakai lasernya sekarang juga untuk mendapatkan pemulihan yang lebih baik. Untuk penyintas stroke itu PR-nya ada 2. Satu adalah bagaimana caranya distabilkan semua angka-angka. Semua penyakit itu bisa dikendalikan dengan baik. Tadi disebutkan tadi yang tensinya, yang gulanya, kolesterol, asam urat. Satu lagi adalah bagaimana mengembalikan fungsi tubuh kita. Tadi dikatakan bahwa yang namanya teknologi laser ini ada satu kesatuannya. Ada yang namanya intranasal. Disebut intranasal kenapa gitu ya? Karena memang dipakainya di dalam rongga hidung.
Apa yang dikejar dari intranasal? Salah satunya adalah mencegah terjadinya stroke atau stroke yang berulang. Karena nanti waktu digunakan, intranasal ini akan membuat kemudian pembuluh darah di hidung kita mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide tadi yang pertama saya jelaskan, NO, dan akan dibawa ke seluruh kepala kita, sehingga pembuluh darah dengan sendirinya akan melebar, sirkulasi darah akan menjadi lebih lancar, dengan sendirinya semua keluhan dari sakit kepala, vertigo, migrain sampai sinusitis akan terbantu. Ada satu lagi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, terutama berguna sekali untuk para penyintas stroke yang memang mau mengembalikan fungsi tubuhnya lagi. Karena ototnya kan sebetulnya ditanyakan, sebenarnya ototnya rusak nggak sih? Tidak. Otot tangannya Pak Herman tidak rusak. Yang rusak, yang berkendala itu adalah perintah dari otak ke otot tersebut, sehingga sekarang kita jaga masa ototnya. Tadi kalau dilihat ada gerakan-gerakan gitu, karena NMES tersebut itu gerakan pasif dari memang si neuromuscular electrical stimulation ini. Ada stimulus yang rangsang yang diberikan gitu ya pada otot dan pada saraf yang tadinya nggak bisa digerakkan secara pasif. Pertama, menjaga masa ototnya. Yang kedua, dia juga akan menjaga bagaimana kemudian otak nanti akan mengerti, wah ototnya masih bagus, perintahnya nanti akan datang kembali, sehingga nanti yang tadinya pasif akan kembali aktif lagi. Otak kembali memberikan perintah supaya kemudian otot tangannya Pak Herman tadi bisa digerakkan kembali. Jadi NMES maupun intranasal bersama dengan teknologi laser menjadi satu kesatuan yang baik, yang utuh, terutama untuk para penyintas stroke, untuk mengembalikan lagi fungsi tubuhnya dan mencegah terjadinya stroke yang berulang. Pemirsa dan Pak Herman, narasumber kami, kembali kami ingin ingatkan bahwa ini adalah cerita beliau dengan riwayat terkena stroke, pecah pembuluh darah, gula darah yang tinggi mencapai 450, tekanan darah tinggi per hari ini 203, belum teratasi, kolesterolnya juga tinggi, asam urat pun belum terkendali. Pak Herman Jayanto, 56 tahun. Saran dari praktisi kesehatan untuk diikuti oleh Pak Herman adalah sebagai berikut. Tetap kontrol pengobatan pasca stroke. Disiplin minum obatnya Pak, sesuai dengan anjuran dokter. Rutin latihan gerak tangan dan kaki yang lemah. Atur pola istirahat dan asupan nutrisi yang tepat. Dan tentu saja, saran efektifnya menggunakan teknologi laser sesegera mungkin. Apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita ini yang membuat Bapak lebih bersemangat lagi? Pertama, bahwa saya lebih yakin bahwa kesehatan yang dulu akan saya dapati lagi mungkin dengan tambahan laser itu, teknologi laser. Benar. Hormat kami untuk Pak Herman, juga untuk semua narasumber yang sudah membagi waktunya, meluangkan kesempatan emas berbagi emosinya, perasaannya, bahkan pemikirannya dengan kami. Terima kasih. Dari hidup beliau kita belajar pengalaman sebagai guru yang terbaik. Hari ini adalah keputusan Anda untuk masuk di dalam hal yang baru. Kalau Anda sudah pernah minum obat teratur, Anda sudah ketemu dengan dokter, Anda sudah mengupayakan pola hidup yang sehat, ayo sempurnakan dengan AccuLaser seperti yang saya pakai pada pergelangan tangan kiri. Lagi-lagi saya tunjukkan ke Pak Herman. Pakainya di pergelangan tangan kiri, aktifkan, maka sinar laser di AccuLaser ini ada 14 titik sinar terapi akan menyinari pembuluh darah nadi utama di pergelangan tangan, juga titik akupunturnya demi kesehatan jantung, organ paru. Kemudian akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, supaya kita terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Kalau Anda sudah kena stroke seperti Pak Herman, jangan sampai terulang lagi. Maka lakukan pengobatan, lakukan pencegahan mulai saat ini juga. Dan pemirsa, saya doakan Anda makin sehat, makin pulih. Oleh sebab itu, hubungi kami, telepon saja, jangan sungkan. Nomor yang aman ya, yang dimunculkan di layar televisi Anda. Telepon sekarang, atau nanti pun tidak apa-apa, catat nomornya, jangan keliru. Ketika Anda sedang berjalan di seputar wilayah kota Tangerang, mampirkan ke Alam Sutra. Di sana ada GoGo Mall. Anda bisa datang dan dapatkan AccuLaser juga di tempat yang sama. Take action sekarang juga, gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Ya, sekarang juga.
Keluhan kesehatan saya adalah hipertensi 250/120, sangat berbahaya bagi tubuh saya sampai terserang stroke. Gula darah itu tertinggi justru pasca stroke, itu 315. Setelah menggunakan teknologi laser itu, perubahan yang saya rasakan adalah badan lebih bertenaga, lebih berenergi, lebih bugar, kemudian tidur istirahat lebih nyenyak. Untuk tensi kisaran 120/80, gula darah puasa terakhir adalah 98, kolesterol di angka 140, asam urat di 5,4. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kau ini suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.